Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersama saya Zulkarnain El-Maduri. Ini soal perang Palestina. Kita tahu ya, di Palestina lagi perang bersama Israel. Kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada rakyat Palestina. Nah, berbicara Palestina tentu tidak berbicara Islam. Walaupun umumnya terdiri dari orang Islam, karena di Palestina juga ada orang Yahudi ya. Di Palestina juga ada orang-orang Nasrani. Jadi perang yang terjadi di Palestina ini lebih bersifat nasionalisme, tapi memang lebih mayoritas Islam. Yang ada itu adalah mayoritas Islam. Permasalahannya adalah kondisi yang dihadapi oleh Palestina adalah kondisi yang tidak berimbang antara Palestina dengan Israel. Kalau berbicara senjata misalnya, tentu jauh lebih hebat Israel. Karena kalau memang Israel itu mau melakukannya, seluruh Palestina itu bisa disiram dengan hanya satu nuklir saja. Sudah tidak ada lagi riwayat Palestina. Walaupun hal ini sangat ditentang oleh seluruh anggota PBB. Ya, anggota PBB. Dan tentu bagi kaum muslimin, jika mati berjihad itu, mati jihad itu adalah di surga. Tetapi kan kita harus juga memenuhi syarat-syarat jihad itu seperti apa, sehingga benar-benar kematian seorang muslim yang berjihad di Palestina benar-benar masuk dalam kategori mati syahid, bukan mati sangit. Kemudian muncul fatwa dari Syekh Albani. Sudah lama fatwa itu, tapi diulang-ulang oleh kelompok Aswaja. Ya, diulang-ulang oleh kelompok Aswaja berkaitan tentang hijrahnya Palestina. Apakah perlukah Palestina itu keluar dari orang-orang Palestina ini keluar dari negerinya? Dijawab oleh Syekh Nasiruddin Albani, tidak perlu, tapi kami menyatakan hijrah dari Palestina. Nah, itu fatwa yang kemudian mengundang reaksi. Wajib hijrah dari Palestina. Lah sudah tentulah kemana hijrahnya, itu juga memang persoalan. Nah, kemudian ada kelompok di Indonesia ini yang menyoroti Wahabi, bahwa itu fatwanya Wahabi. Bagaimana dengan sikap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika hijrah di Mekah, dari Mekah ke Madinah, hijrah gitu. Tetapi kalau Palestina ini, paling tidak kan banyak orang yang menyediakan tempat. Di samping juga tetap dengan semangat mengerahkan kekuatan, merintis kekuatan baru untuk menggeser kekuatan Israel atau mengembalikan haknya orang Palestina, kewajibannya orang Palestina di Palestina. Ini yang dimaksud. Tapi kemudian ada yang menyoroti, wah itu fatwa tidak benar dari Wahabi. Lah di Indonesia saja itu hijrahnya ke hutan-hutan di zaman Belanda itu ya. Kalau kita lihat, nah mari kita dengar. Udina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu. Maksudnya itu Makkah dan Madinah. Sungguh fatwa seperti ini adalah fatwa yang lucu dan ngawur. Nah, berikut
berikut ini ada jawaban yang sangat menohok untuk Ustadz Wahabi yang berfatwa bahwa rakyat Palestina harus hijrah dari Palestina. Banyak yang meminta saya menanggapi tentang video seperti ini. Palestina harusnya hijrah, bukan jihad. Sama kayak Rasul Yang intinya menyalahkan kaum muslimin yang ada di Palestina melakukan perlawanan atas penjajahan Zionis Israel. Dan menurutnya, karena kaum muslimin di sana lemah, sebaiknya hijrah. Dalilnya adalah Nabi dan para sahabat ketika masih periode Mekah, mereka lemah, tidak melawan, dan kemudian mereka memilih hijrah. Benarkah pendalilan seperti ini? Tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada pemilik pendapat. Tetapi mari kita tinjau ulang. Apakah benar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak melakukan perlawanan, tidak berperang karena lemah? Rasulullah SAW dan para sahabat berada di Mekah, tidak melawan karena memang belum diperintahkan dan diizinkan untuk berperang. Kufu aidiyakum, tahan tangan kalian. Barulah kemudian setelah turun firman Allah Subhanahu wa taala, udina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu, diizinkan untuk mereka yang diperangi itu berperang membela diri karena sesungguhnya mereka dizalimi. Rasulullah dan para sahabat kemudian mengangkat senjata, bukan karena lemah. Buktinya apa? Sepanjang sejarah, baik dalam sirah nabawiyah ataupun dalam tarikh di masa Khulafaur Rasyidin dan masa-masa setelahnya, kaum muslimin itu tidak lebih cepat daripada musuhnya. Dalam perang Badar 313 melawan 1000, Uhud 700 melawan 3000, Khandaq sekitar hanya 3000-an melawan 10.000 lebih, Mu'tah 3.000 melawan 200.000 tentara Romawi yang terlatih. Kalau alasannya lemah, maka tidak akan pernah ada jihad di masa Rasulullah SAW. Apalagi jika kelemahan itu dihitung dari sisi jumlah dan persenjataan. Itu ya perkataan dari Ustadz ini. Jadi yang digunakan juga adalah feeling. Ya, adalah feeling. Dan kalau dibuka juga kitab-kitab tafsir, nyata sekali bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala atas perintah wahyu. Hijrahnya ke Mekah bukan sekadar kufu aidiyakum, bukan. Tetapi kalau dilihat di dalam tafsir-tafsir, memang kondisi umat Islam pada waktu itu adalah kondisi sangat terjepit sekali, karena memang hanya beberapa orang saja. Apalagi kemudian melibatkan keluarga besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di saat itu yang ada di dalam kemusyrikan. Ya. Nah, kalau kita lihat hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, itu juga perintah Allah Subhanahu wa taala untuk lebih menguatkan strategi dan posisi. Pada waktu Nabi 300 orang bisa mengalahkan 1000 orang, itu karena strateginya benar. Beda dengan sekarang, Ustadz. Jadi beda dengan sekarang. Kalau sekarang ini, jika kita cermati, ya, kita cermati yang dihadapi oleh Palestina bukan perang seperti perang Badar Nabi melawan kaum musyrikin. Banyak sebab yang tidak memungkinkan jika Palestina ini bisa mendapatkan kemenangan. Sudah pernah dicoba kok itu bertahun-tahun yang lalu, seluruh negeri Arab bersatu melawan Israel tapi kalah. Ada Mesir, ada Arab Saudi, dulu kan bersatu, ada Suriah, ada Iran, ada Irak, ada Yordania. Mereka semua bergabung dalam satu pasukan tempur melawan Israel tapi kalah. Nah, sekarang tinggal orang Palestina yang berjuang tanpa kawan. Sama saja Anda dengan menyuruh bunuh diri itu orang-orang Palestina. Sama dengan Najid ini. Najat ngaji ini. Suruh orang bunuh diri. Bandingkan dengan Indonesia. Orang Indonesia saja harus hijrah lari ke pelosok-pelosok yang tidak diketahui oleh musuh pada waktu itu. Untuk menyerang Belanda. Membangun kekuatan di hutan-hutan belantara, karena pada waktu itu memang tidak terjangkau oleh Belanda. Lah kalau sekarang seandainya Indonesia terjadi perang
perang Indonesia dan Palestina, Indonesia dan Belanda, sudah beda lagi zamannya, Om Ustadz. Jadi ini yang saya maksudkan, strateginya apa yang mau dipakai kalau sekarang? Kecuali misalnya Palestina bisa punya nuklir yang sama, saling ngancurin gitu, saling bunuh diri, barangkali menang. Kenapa tidak Najat Ngaji saja yang jadi pimpinan di sana, di Palestina itu? Jadi itulah perlunya fatwa seperti itu, hijrah, bukan meninggalkan hijrah. Masa tidak ngerti hijrah? Membangun yang lebih baik agar ada tata cara yang lebih baik, membangun strategi yang baik dan tata cara yang baik, bukan kemudian rakyat Palestina Anda suruh bunuh diri. Sudah tahu dibombardir seperti itu, Anda yang mau suruh mati semuanya gitu warga Palestina. Kan lucu Anda itu. Ini dari saya, Zulkarnain Al-Maduri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.